Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti Bank Soal Digital, Perpustakaan Digital, dan Learning Management System Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster,
dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi hanya untuk mahasiswa atau profesional IT. Anak-anak usia SD bahkan sudah mulai dikenalkan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemrograman. Melalui coding, siswa belajar berpikir terstruktur, sistematis, dan logis. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif dan efisien. Sementara, dengan belajar kecerdasan artifisial, mereka bisa memahami cara teknologi berpikir dan mengambil keputusan dari data. Ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan literasi data, dua skill yang penting di abad ke-21. Menurut berbagai penelitian, 65% anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD akan bekerja di bidang yang belum ada di hari ini. Maka, menyiapkan mereka sejak dini jadi keharusan, bukan pilihan. Sekolah dengan literasi teknologi sejak dini menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Siswa lebih terlibat aktif dan cakap dalam menghadapi dunia digital. Untuk membantu Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah menghadirkan pembelajaran teknologi yang tepat, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menghadirkan seri buku coding dan kecerdasan artifisial yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia. Mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 7, hingga SMA kelas 10 dan 11. Buku ini memandu siswa belajar step by step dari blok coding, pengenalan Python, hingga konsep dasar kecerdasan artifisial. Tugas dan proyek dalam buku ini terintegrasi dengan alat peraga edukatif, coding, dan kecerdasan artifisial dari Artek untuk memberikan pengalaman pembelajaran mendalam yang joyful, mindful, dan meaningful. Seluruh buku telah lulus penilaian dan dinyatakan layak berdasarkan SK Kemendikbud nomor 5 tahun 2025 tentang buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan. Scan QR Code di layar ini untuk melihat katalog lengkapnya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara Sosialisasi Pintar Coding. Pelatihan inovatif untuk tenaga ajar pada bulan Agustus 2025. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama menghadiri sosialisasi pintar dengan topik coding dan kecerdasan artifisial untuk jenjang SMA pada sesi kedua.
Saya selalu mohon izin akan membuka dan memandu acara sosialisasi pintar kali ini hingga kurang lebih selama 90 menit ke depan. Agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara dengan nyaman, saya akan jelaskan alur kegiatan kita hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu pemaparan materi oleh narasumber kita, tanya jawab, dan juga penutup. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan hingga akhir karena setiap sesi yang telah kami siapkan untuk memberikan wawasan baru dan kesempatan berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Tetaplah bersama kami sampai penutup supaya tidak ada informasi berharga yang terlewat. Baik, Bapak dan Ibu Guru, selama mengikuti sosialisasi pintar hari ini, izin menyampaikan dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu Guru bahwa selama berjalannya webinar nanti, dimohon untuk audio dapat dimatikan atau di-mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi apabila Bapak dan Ibu yang ada yang ingin bertanya, bisa melalui menu chat terlebih dahulu, karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Dan form evaluasi dan presensi akan dibagikan di akhir acara oleh tim kami. Sebelumnya, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai sosialisasi pintar. Pintar adalah sosialisasi pelatihan yang dirancang khusus untuk para guru SD, SMP, SMA, atau SMK agar siap mengintegrasikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ke dalam pembelajaran di sekolah. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama penerbit Gramedia Edukasi dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi Bapak dan Ibu, tetapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, bersama kita dapat meningkatkan pemahaman yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa perlu berlama-lama, sekarang kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Endah Susanti Eskom. Beliau adalah pendidik sekaligus penulis yang aktif dalam pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran digital. Beliau memiliki pengalaman yang luas di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang informatika dan kecerdasan buatan. Riwayat pendidikan beliau ada D3 Politeknik PPKP Universitas Negeri Yogyakarta, akta mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta, lalu S1 di Sistem Informasi STIMKA Yogyakarta, lalu menempuh S2 di Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Karya buku beliau ada Coding dan Kecerdasan Artifisial KA SMA kelas 10 2025 Gramedia Edukasi Nusantara dan Coding dan Kecerdasan Artifisial SMA kelas 11 Gramedia Edukasi Nusantara. Pengalaman beliau pernah menjabat di pos Menjer Kemdikbudristek pada 2021 sampai 2022, lalu menjadi koordinator bidang pengembangan kurikulum di MGMP Informatika Gunung Kidul dari tahun 2022 sampai sekarang, lalu di Direktorat SMA pada tahun 2023, lalu menjadi sekretaris tim penggerak Kombel Duplay Berdikari pada tahun 2024. Beliau juga sebagai koordinator tim 3 pada tim pengimbas PSP Angkatan 1 SMA Negeri 2 Pelayan dan ketua tim dalam program Jogja Smart School JSS DIY 2025. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita sapa saja. Selamat siang, Ibu Endah. Selamat siang, Mbak Yosi ya. Mbak Yosi ya. Gimana, Bu? Apakah suara saya tidak jelas? Oh, sudah terjelas, Jelas? sudah terdengar jelas, Bu. Oke. Selamat Oke, siang, Mbak. Ya. iya. Baik, silakan untuk mempersingkat waktu, eh, bisa melakukan pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit ke depan. Selamat mengikuti acara webinar hari ini. Ya, terima kasih Mbak Yosi ya. Salam, Bu. Oh iya, halo. Iya, terima kasih Mbak yang sudah memberikan kesempatan saya untuk siang hari ini untuk bisa berbagi bersama kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, izinkan saya untuk share screen, Mbak. Sudah bisa ya share screen-nya ya? Oh, oke. Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke. Silakan. Oke, izin dulu share screen-nya ya Bapak Ibu. Oke,
Baik, Bapak Ibu sudah terlihat ya share screen saya? Oke, sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, satu. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Dalam sesi eh, coding dan kecerdasan artifisial pada jenjang pendidikan menengah, ini seri pembelajaran KKA SMA. Ini ada di sesi kedua. Untuk yang sesi pertama kemarin sudah dipaparkan oleh rekan kami. Nah, saya mencoba untuk memaparkan di sesi yang kedua ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Oke, Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya bisa mengikuti agenda pada siang hari ini. Nah, tadi di awal saya sudah diperkenalkan oleh Mbak moderatornya. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama saya berkenalan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibacakan juga riwayat singkatnya. Nah, sebenarnya belum banyak pengalaman saya Bapak Ibu untuk yang pengalaman bekerja sama ini, khususnya yang di Pusmenja dan Kemdikbud itu kemarin ketika di kurikulum yang sebelumnya. Itu kebetulan saya memang dipanggil untuk bisa membantu dalam penyusunan modul ajar, kemudian modul project, seperti itu. Jadi ada beberapa pengalaman di sana bersama-sama dengan Pusmenjar dan Direktorat SMA. Kemudian yang lainnya dari tim Mavindo saya pernah diajak untuk bisa menyusun modul ajar juga dan sekarang sudah beredar modul ajar tersebut. Kemudian yang terakhir itu saya bekerja sama atau dipercaya oleh LPK Hiska sebagai fasilitator di kegiatan eh, coding dan kecerdasan artifisial. Seperti itu. Jadi untuk perkenalannya mungkin saya menambahkan itu sedikit. Tadi saya tidak menjabat di Pusmenjar ya Bapak Ibu ya, tapi memang kami sebagai perwakilan dari Guru seperti itu di sana untuk bisa bekerja sama untuk penyusunan bahan ajar di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langsung saja ya Bapak Ibu karena waktu kita tidak panjang seperti itu hanya sekitar 1,5 jam. Nah, saya hanya bisa mengeluarkan dalam kurang lebih waktu 1 jam. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, di sesi pertama kemarin, di sesi-sesi ini sebenarnya sudah ada beberapa tahapan ya. Untuk yang pertama kemarin sudah disosialisasi tentang kebijakan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian di pembelajaran Bu yang sesi satu itu bersama rekan kami sudah dipaparkan tentang buku coding dan kecerdasan artifisial untuk di separuh bab atau di semester satu bersama bagaimana cara kita untuk menyusun tujuan pembelajaran, kemudian membreakdownnya dan bagaimana buku dari Gramedia ini bisa mendampingi ya, Bapak Ibu semua dalam proses pembelajaran kita. Nah, untuk kali ini yang pertama mungkin kita awali dulu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama kita tunggu kemarin setelah kita berganti kepemimpinan seperti itu ya Bapak Ibu tentunya akan ada hal-hal yang berubah di sana dan pastinya kita harus selalu mengikuti segala perubahan tersebut. Nah, perubahan yang kemarin kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nah, ini berkaitan dengan Permendikbud ini tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, ini ada perubahan yang di awalnya itu Permennya nomor 12 di tahun 2024. Nah, kemudian ada permen baru di tahun 2025 itu dengan permen nomor 13. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu perubahannya di sini? Pasti Bapak Ibu sudah mengamati semuanya ya, sudah membandingkan antara permen yang nomor 12 2024 dan
Permen yang nomor 13 tahun 2025. Nah, sekarang kita lihat beberapa poin penting. Saya mencatat ini, Bapak Ibu. Beberapa perubahan yang terjadi antara Permen nomor 12 di tahun 2024 dan Permen nomor 13 di tahun 2025. Nah, yang pertama jelas sekali Bapak Ibu, penambahan mata pelajaran pilihan, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang sekarang eh, baru mulai dilaksanakan untuk beberapa sekolah. Dan sudah terdapat juga pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk bisa sekolah mengikuti perkembangan dengan perubahan adanya mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial ini. Nah, ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2025-2026. Berarti tahun pelajaran saat ini coding dan kecerdasan artifisial sudah masuk dalam pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang sudah memasukkan sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, kemudian yang kedua, ini tentang perubahan baru yang sebelumnya sebenarnya sudah tersirat, tetapi kalau yang sekarang itu memang sudah benar-benar tertuliskan dengan adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini secara khusus sekarang istilahnya itu adalah pembelajaran mendalam seperti itu, atau sering disebut dengan deep learning. Tapi kalau deep learning itu kadang kita salah ya Bapak Ibu, kadang rancu dengan kecerdasan artifisial di sana kan ada bagiannya yang namanya deep learning juga. Nah, untuk pendekatan pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran mendalam seperti itu. Kemudian perubahan yang ketiga yang saya amati itu tentang penyesuaian kurikulum meskipun tidak mengubah kurikulum merdeka secara total. Nah, tetapi eh, untuk kurikulum yang sekarang ini menyederhanakan untuk beberapa aspek. Nah, seperti yang tertulis di sini adalah efisiensi pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan penyesuaian alokasi waktu pada beberapa jenjang. Nah, sekarang yang terjadi itu untuk kegiatan kokurikuler tidak sebanyak 30% ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu hanya sekitar 10% dan tidak ada beberapa mata pelajaran yang sekarang tidak ada kokurikulernya. Dan tentunya eh, pelaksanaannya juga sedikit berbeda dengan yang kemarin. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, perubahan yang selanjutnya itu tentang perluasan kompetensi. Nah, khusus untuk perluasan kompetensi ini, jadi tujuan pendidikan nasionalnya tidak hanya berfokus pada 6 dimensi pelajar Pancasila. Kalau yang dulu kan kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, untuk yang sekarang itu tidak hanya 6 Bapak Ibu, itu sekarang ada 8, ada 2 tambahan. Kalau dulu istilahnya dimensi seperti itu. Nah, sekarang ada 2 tambahan itu tentang kesehatan dan komunikasi. Nah, dan sekarang kita tidak menyebutnya lagi dengan profil pelajar Pancasila, tetapi dimensi profil lulusan. Nah, 4 hal ini yang dapat saya tuliskan dari beberapa perubahan yang terjadi antara 24 nomor 12 dan Permen nomor 13 di tahun 2025. Nah, dari ini semua Bapak Ibu ada satu hal yang menarik yang memang sekarang sedang dipelajari lebih mendalam lagi oleh seluruh eh, sivitas atau guru nah di seluruh Indonesia yaitu tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, sekarang saya akan mengkaitkan bagaimana pembelajaran mendalam ini kaitannya dengan buku coding dan kecerdasan artifisial yang sudah diterbitkan dan lolos di seleksi buku pendamping. Nah, itu apa hubungannya di sini? Apakah ada dari pendekatan pembelajaran mendalam ini yang bisa diadopsi atau buku-buku coding ini bisa
mewakili atau melayani kebutuhan tentang pembelajaran mendalam ini. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita ke buku, sejenak dulu kita lihat sebenarnya deep learning itu seperti apa atau pembelajaran mendalam itu seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya ini karena pasti di setiap sekolah atau setiap kota itu menjadi sasaran sebagai peserta atau sekolah yang akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam seperti itu. Nah, oke kita lihat dulu tentang pembelajaran mendalam itu apa, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya pembelajaran mendalam ini tujuannya adalah memuliakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini merupakan pendekatan memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu yang seperti apa? Proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, dari kalau kita lihat dari pengertian ini, tujuan dari pendekatan pembelajaran itu sangat sekali berpihak dengan murid ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya murid tetapi mungkin pada gurunya juga. Karena ini suatu proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran itu berarti nanti di sana akan ada faktor utamanya adalah guru dan siswa. Nah, kalau kita lihat dari memuliakan, sebenarnya memuliakan itu yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat alur di sini, dalam penerapan pembelajaran menanam ini, semua pihak yang terlibat itu bisa saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi atau martabat serta nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, tadi di pengertian sudah dijelaskan bahwa kita harus melakukan proses belajar mendalam ini dengan berkesadaran bermakna dan menggembirakan yang di sana akan mengolah beberapa hal mulia. Yang pertama adalah olah pikir, olah hati, olahraga dan olah rasa dan nanti yang di ujungnya akan mewujudkan profil dimensi lulusan yang ada 8 dimensi. Sekarang dengan 2 penambahan dari yang terdahulu. Nah, untuk selanjutnya ini pasti juga tidak asing ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, eh kerangka pembelajaran mendalam ini kerangkanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang paling di dalam adalah pembelajaran yang mendalam itu di mana nanti akan diwujudkan namanya dimensi profil lulusan ya Bapak Ibu yang 8 tadi. Jadi ada keimanan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi sampai dengan penalaran kritis. Kemudian di dalam pembelajaran mendalam ini juga terdapat prinsip. Prinsip yang merupakan dasar dari karakteristik pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, prinsip yang pertama itu adalah berkesadaran. Berkesadaran, kemudian bermakna, dan yang terakhir adalah menggembirakan. Nah, kalau kita lihat berkesadaran itu seperti apa sebenarnya Bapak Ibu? Nah, berkesadaran itu artinya anak itu akan merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran atau mereka melakukan pembelajaran seperti itu. Dan mungkin tidak hanya anak, gurunya juga akan merasa nyaman ketika Bapak Ibu guru itu mengajar di kelas seperti itu. Kemudian eh, bisa fokus atau berkonsentrasi. Kemudian mereka itu sebenarnya sadar kalau sekarang itu saya baru belajar, nah, seperti itu. Mereka menyadari atas itu sehingga mereka memiliki motivasi untuk bisa belajar. Nah, di sana untuk menjadi sadar itu berarti anak harus juga terlibat dalam proses pembelajaran, kemudian adanya keterbukaan terhadap hal-hal baru atau materi-materi baru.
Kemudian mereka juga memiliki rasa ingin tahu terhadap materi apa yang mereka pelajari. Nah, itu untuk yang berkesedaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran itu harus bermakna. Nah, bermakna ini artinya di sana eh, kontekstual atau materi itu kontekstual. Mereka jadi peserta didik itu bisa mengetahui sebenarnya ilmu ini saya pelajari untuk apa dalam kehidupan saya. Nah, itu makna dari bermakna itu intinya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah mengembirakan. Nah, mengembirakan di sini berarti tidak hanya sekedar enjoy dalam belajar. Enjoy iya Bapak Ibu, tetapi kita harus melihat dulu enjoynya itu yang seperti apa. Jadi enjoynya membuat anak itu bisa menjadi atau pembelajaran kita itu bisa menjadi interaktif. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian bisa menginspirasi. Nah, kemudian adanya sebuah tantangan dan memotivasi, kemudian adanya keberhasilan belajar dan memberikan ruang untuk mereka berkreasi, berinovasi, dan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, itu artinya menggembirakan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar mereka bahagia, tetapi tidak mengerti atau memaknai apa yang mereka sedang pelajari dan kebermanfaatan apa yang akan mereka dapatkan dalam sebuah pembelajaran tersebut. Nah, itu tentang prinsip pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman belajar, Bapak Ibu. Nah, pengalaman belajar ini sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran yang nanti bisa diwujudkan dalam tiga hal, yaitu dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke, Bapak Ibu, kita lihat untuk pengalaman pembelajaran ini biasanya diawali dengan proses berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, pengalaman belajar itu dimulai dari memahami. Kalau dulu kita membuat apa ya tujuan pembelajaran seperti itu kan, kadang yang kita lihat adalah taksonomi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang ada taksonomi. Kalau kita lihat memahami, memahami itu baru berada di taksonomi Bloom itu pada mengingat dan memahami. Ada dua ini untuk proses memahami di pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kalau di taksonomi yang terakhir itu kan ada taksonomi Solo ya Bapak Ibu. Nah, taksonomi Solo ini ada di proses multistruktural dan unistruktural. Nah, ini di mana proses memahami ini mereka memiliki banyak ide, Bapak Ibu. Anak-anak itu untuk ketika mempelajari sesuatu memiliki banyak ide, kemudian mereka bisa mengingat kembali. Nah, itu baru proses memahami untuk pengalaman belajar di pembelajaran mendalam ini. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mengaplikasi. Kalau mengaplikasi, itu ketika kita di taksonomi Bloom itu sudah sampai pada tahap menganalisis dan menerapkan. Kalau kita deskripsikan, itu anak-anak bisa menghubungkan ide-ide dari materi itu, menghubungkan sebuah ide-ide sehingga dia memiliki solusi atau membayangkan sebuah solusi apa yang akan mereka ciptakan. Dan yang terakhir, ini yang merefleksi. Merefleksi itu tahapannya sampai mencipta dan mengevaluasi. Nah, merefleksi di sini kalau dideskripsikan itu adalah memperluas dan menerapkan ide ini tadi menghubungkan ide-ide yang mereka miliki, kemudian mereka memperluaskannya atau menerapkan ide-ide mereka. Dan yang terakhir itu ada kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini Bapak Ibu sebagai panduan sistematis bagaimana kita menyusun desain pembelajaran yang terdiri dari praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran yang seperti apa, pemanfaatan digital yang seperti apa, dan kemitraan pembelajaran. Nah,
Ini tadi tentang kerangka pembelajaran mendalam Bapak Ibu dan mungkin sudah tidak asing ya untuk Bapak Ibu semua. Nah, khusus untuk pengalaman pembelajaran ini ini apa ya pengertian singkatnya ya Bapak Ibu. Tadi setelah kita uraikan melalui taksonomi atau pengalaman sesuai dengan taksonomi Bloom. Kalau di sini adalah pengalaman belajar dilakukan secara bertahap. Jadi pengalaman belajar itu dilakukan secara bertahap Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama itu untuk memahami terlebih dahulu Bapak Ibu. Memahami di sini itu berkaitan dengan pengetahuan esensialnya, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai serta karakter. Kemudian kalau mengaplikasi itu adalah pendalaman pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses memahami. Kemudian yang merefleksi ini adalah tentang regulasi diri. Jadi bagaimana anak itu sebenarnya ketika dulu kita merefleksi itu kan ada berbagai bentuk ya Bapak Ibu ya. Ada yang dengan model 4F, kemudian memahami dan tidak memahami kan seperti itu. Nah, dari refleksi itu seharusnya anak itu menyadari ketika direfleksi itu menyadari setelah ini saya harus apa? Ketika saya belum paham, berarti saya harus melakukan apa? Ketika saya sudah memahami, saya sudah melakukan apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang merefleksi. Jadi tidak sedangkal dengan seperti model-model yang dulu kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana tindak lanjut dari itu semua? Oh, saya memahami ini. Oh, berarti saya ingin membuat sebuah karya tentang ini untuk menyelesaikan sebuah solusi. Nah, itu merefleksi. Jadi, dengan merefleksi ini, harusnya anak itu bisa memancing diri mereka untuk selanjutnya akan berbuat apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu regulasi diri untuk merefleksi. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang eh, pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam yang sudah kita lihat di mana-mana dan mungkin sudah kita pahami secara bersama-sama. Nah, ini tadi sekilas singkat penjelasan saya tentang pembelajaran mendalam. Nah, kemudian selanjutnya apa hubungannya BTP coding dan kecerdasan artifisial Gramedia edukasi ini dalam memasukkan pembelajaran mendalam? Nah, di dalam buku ini kemarin kami menyusun di dalamnya eh, itu adalah pertama itu tentang dimensi profil lulusan. Di dalam buku ini nanti ada dimensi profil lulusan yang nanti akan saya tampilkan. Kemudian ada pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajarannya tadi ada dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang terakhir tentang praktek pedagogis dan praktik pembelajaran. Nah, ini di Gramedia ini nanti menyediakan RPP atau modul ajar serta bahan ajar yang dapat Bapak Ibu semua gunakan dalam proses pembelajarannya sebagai pendukung dari buku coding dan kecerdasan artifisial ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kenapa di awal saya menjelaskan tentang pembelajaran mendalam? Nah, ternyata di buku ini sudah mengadopsi tentang pendekatan tentang pembelajaran mendalam tersebut. Nah, saya akan mencoba menunjukkan. Nah, kalau di sesi satu kemarin, rekan kami sudah memaparkan tentang sebenarnya buku ini terdiri dari 8 bab untuk yang fase E dulu, yang kelas 10 ya Bapak Ibu. Ini terdiri dari 8 bab, di mana capaian pembelajaran itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru. Nah, bisa saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran di bab 5 kemarin teman saya membahas sampai bab 4 ya Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran di bab 5 itu tentang peserta didik yang mampu memahami konsep dasar basis data dan menerapkan pengolahan data pada basis data. Nah, ini
Di dalam bab ini Bapak Ibu, di sana sudah terbreakdown tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Yang pertama tentang memahami konsep basis data, kemudian menerapkan perangkat lunak basis data, dan menerapkan perintah-perintah pengelolaan basis data. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya, kalau menerapkan tadi sudah pada mengaplikasi belum ya Bapak Ibu ya? Sudah ya. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa buku ini di tujuannya memang sudah mencapai pada tujuan pembelajaran pada pendekatan mendalam. Kemudian terdapat juga dimensi profil lulusan apa yang nanti akan dicapai di bab 5 ini. Nah, di sini kami menuliskan yang pertama itu tentang berpikir kritis, kemudian kreatif atau kreativitas, dan yang terakhir adalah kemandirian. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu materi-materi di dalam bab 5 tentang basis data ini tentang apa saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama nanti tentang konsep basis data itu nanti seperti biasa untuk memahami itu ya anak-anak harus tahu memahami tentang pengertiannya, kemudian jenisnya apa, kemudian keuntungan dan tantangannya apa. Nah, kemudian di menerapkan ini nanti kita sudah ke praktek materi ini dengan pengenalan perangkat lunak basis data, kemudian instalasi dan konfigurasi, kemudian ada antar muka pengguna itu ada dua, nanti berbasis command line interface sama graphic user interface. Dan yang terakhir tentang bagaimana membuat dan mengelola basis data. Nah, kemudian di sub yang terakhir, subbab untuk basis data yang terakhir itu tentang perintah dalam pengelolaan basis data. Nah, ini nanti kita memberikan materi anak tentang bagaimana bahasa SQL, perintah DDL, perintah DCL, nah, seperti itu. Sampai pada perintah DML. Nanti lengkap di buku itu Bapak Ibu sudah ada panduannya dan ada materinya, ada contoh prakteknya sampai pada contoh-contoh yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam tadi setelah adanya dimensi profil lulusan di buku ini, nah juga ada proyek kolaborasi yang di sini bisa kita maknai dengan mengaplikasi. Nah, dalam mengaplikasi ini anak-anak nanti akan eh, berkelompok, kemudian akan merancang database untuk mencatat keanggotaan, jadwal, dan prestasi ekstrakurikuler. Nah, berarti kalau di sini kita lihat kasus yang kita berikan itu sangat kontekstual sekali dengan kehidupan anak-anak. Di mana di sini akan membuat database berkaitan dengan keanggotaan, jadwal, dan ekstrakurikuler. Nah, ini anak pasti bersinggungan dengan hal-hal ini. Nah, ini proyek kolaborasi ini kalau di kerangka pembelajaran mendalam ini sangat mengaplikasi sekali Bapak Ibu. Mengaplikasi dari teori-teori yang tadi sudah disebutkan, teori-teori ini. Kemudian mereka akan mengaplikasi dengan adanya proyek kolaborasi ini. Di sini nanti sudah kita berikan tahapannya, ada modul desainnya, kemudian implementasi SQL-nya, kemudian input datanya, query analitiknya, antarmuka sederhananya, sampai pada dokumentasi. Nah, ini panduan penggunaan. Ini berarti mengkomunikasikan secara teknis apa yang mereka buat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kami menganggap bahwa ini sangat aplikatif sekali atau tahapan ini adalah tahapan dalam mengaplikasi dalam proses prinsip pembelajaran mendalam tadi. Kemudian satu lagi Bapak Ibu adalah merefleksi. Nah, untuk merefleksi, di sini kita menyajikan tentang pertanyaan refleksi yang di, diikuti dengan tingkat pemahaman mereka. Ketika mereka menyatakan paham, kita harus
ada tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi ini sebenarnya ada tahap tindak lanjut lagi. Setelah dia paham, mungkin di belakangnya nanti Bapak Ibu harus menanyakan, kalau kamu paham, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu belum paham, apa yang dapat kamu lakukan agar kamu bisa menjadi paham? Nah, tetapi setidaknya di sini sudah ada refleksi. Refleksi itu berarti di sini menggiring anak untuk bisa menyatakan kejujurannya, apakah mereka memahami atau tidak. Nah, ketika mereka memahami, apa yang akan kamu solusikan dari ilmu yang kamu pahami ini untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian ketika mereka belum paham, apa yang kamu lakukan agar kamu memahami dan bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian pelajari. Nah, ini Bapak Ibu, jadi buku ini sangat mengakomodir sekali tentang proses pembelajaran mendalam. Nah, di sini sebenarnya ketika nanti ada modul ajar dan RPP, kami juga sudah mencantumkan tentang proses eh, pembelajaran mendalam ini di mana ada memahami, kemudian mengaplikasi sampai pada merefleksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi nanti di modul ajar yang kami sampaikan ada beberapa hal yang lebih bisa lebih mendalam lagi. Karena kalau di buku itu ini kan kita kemarin ada apa ya selingkungnya dalam penulisan buku ini. Jadi nanti bisa dilihat pengembangannya di modul ajar yang kami sampaikan untuk mendampingi buku ini. Tapi yang jelas buku ini sudah sangat mengakomodir tentang prinsip pembelajaran mendalam. Oke, kemudian itu di bab 6-nya Bapak Ibu. Nah ini CP-nya tentang yang bab 5 tadi tentang basis data. Kemudian yang bab 6 ini, bab 6 ini CP-nya ini, satu CP ini nanti ada di bab 6 dan bab 7 Bapak Ibu. Untuk capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami bagaimana kecerdasan artifisial mengenali pola citra dan suara dan memahami profesi di bidang KA, itu nanti ada di bab 6. Kemudian yang peserta didik mampu memahami bahwa manusia harus memikul tanggung jawab etika dan hukum atas penggunaan KA, sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan pada KA. Nah, ini nanti ada di bab 7, di bab selanjutnya. Kita lihat Bapak Ibu untuk yang di bab 6 ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pengenalan pola citra dan suara oleh kecerdasan artifisial ini. Nah, di sini kami juga sudah menampilkan dimensi profil yang dikuatkan. Itu yang pertama tentang berpikir kritis, yang kedua tentang kemandirian, dan yang ketiga kreativitas, dan yang ketiga tentang kemandirian. Nah, kita lihat materinya ada apa di sini Bapak Ibu. Untuk kecerdasan artifisial dengan mengenal pola dan suara ini, yang pertama tentang bagaimana mengenal pola citra dan suara. Kemudian aplikasi pembuat model pengenalan pola. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan teachable machine learning di buku ini sebagai panduannya. Nah, karena kami menganggap teachable itu yang bisa diakses oleh semuanya, Bapak Ibu. Jadi yang mudah diakses oleh semuanya, kemudian sudah banyak yang mengetahui atau sudah banyak yang bisa menggunakan teachable mesin ini. Jadi kami menggunakan teachable mesin ini untuk bagaimana menjelaskan kepada siswa untuk membuat model kecerdasan artifisial dengan deteksi citra dan suara. Nah, ini untuk yang bab 6-nya Bapak Ibu. Kita lihat apakah ada kolaborasi. Oke, ini refleksi tetap ada Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di proyek kolaborasi. Nah, di sini anak diminta untuk membuat model untuk mendeteksi siswa dalam kelasnya masing-masing dengan menggunakan metode deteksi wajah maupun deteksi suara dengan memanfaatkan teachable mesin. Nah, ini juga sangat aplikatif Bapak Ibu.
Proyek ini akan membuat ketertarikan siswa. Bagaimana sih? Kalau kita contohkan di Facebook itu kok bisa atau di sosial media itu bisa menunjuk dengan melihat wajah, mereka akan mengetahui itu nama siapa. Nah, di sini juga sangat sangat menarik bagi siswa karena nanti mereka akan menunjukkan kepada siswa-siswa yang mereka dalam satu kelas misalnya seperti itu. Ketika satu wajah itu disensor, mereka nanti akan mengetahui siapa namanya. Nah, ini sangat baik ketika ini digunakan saat perkenalan ya Bapak Ibu ya. Ketika anak berada di kelas baru, kemudian mereka belum begitu kenal. Nah, itu bisa memanfaatkan seperti ini. Atau memang kadang anak-anak itu kan tahu teman-temannya itu si dia itu teman saya tapi namanya saya nggak tahu. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti anak akan praktek. Oh, nanti kalau kamu saya pindah namamu siapa kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat aplikatif sekali Bapak Ibu. Dan ini memang di pembelajaran mendalam hal-hal seperti inilah yang diinginkan dalam aktivitasnya. Kemudian refleksi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa walaupun di sini hanya berkisar tentang centang paham dan belum, nah itu tetapi kita tetap harus eh, menyampaikan kepada siswa, ketika kamu paham, kamu akan membuat apa atau mengembangkan apa. Ketika kamu belum, bagaimana cara kamu untuk bisa memahami dan mengaplikasikan tentang ilmu yang kamu pelajari. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, eh, tadi saya sampaikan bahwa untuk capaian pembelajaran tentang peserta didik yang mampu memahami ini, tadi akan terbagi menjadi dua bab. Yang bab ketujuh ini kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama tentang bagaimana memahami profesi di bidang KA, kemudian memahami konsekuensi pemanfaatan kecerdasan artifisial atau di sana tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, dan di sana tetap masih ada Bapak Ibu dimensi profil lulusan yang kami cantumkan. Nah, kita lihat untuk yang di bab 7 ini apa isinya di sana? Pasti jelas Bapak Ibu, di sana ada materi tentang profesi di bidang kecerdasan artifisial, kemudian konsekuensi dari pemanfaatan kecerdasan artifisial itu. Nah, untuk konsekuensi atau dampak lah ya istilahnya ya Bapak Ibu ya. Dampak itu akan terbagi menjadi dua, pasti ada positif, ada yang negatif. Nah, nanti akan diulas di buku ini tentang hal-hal yang ada di peta konsep ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, tetap Bapak Ibu, kami tetap menghasilkan atau menghadirkan proyek kolaborasi di mana proyek ini nanti akan membuat proyek kreatif seni atau desain dengan memanfaatkan aplikasi kecerdasan buatan yang ada. Nah, kemudian setelah membuat proyeknya, ini dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu ya. eh Mereka akan menjawab itu tentang proyek kreatif apa. Kemudian pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial dalam hal tersebut apa? Nah, kadang kan kita sekarang mengenal banyak kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan kadang ada beberapa kecerdasan artifisial yang baru yang mungkin kita tidak bisa mengikuti karena begitu banyaknya. Nah, tapi dengan ini anak-anak itu bisa memanfaatkan dengan menggunakan kecerdasan artifisial tersebut, saya bisa membuat proyek kreatif seni atau sebuah desain. Nah, apakah itu sebuah lukisan sesuai minat bakat mereka, Bapak Ibu? Ataukah dia sebuah musik? Apakah sebuah video? Nah, kemudian eh, ini yang terakhir nanti untuk siswa bisa membuat prototipe atau sketsa awal dari proyek kreatif tersebut, serta menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi antara manusia dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi anak-anak itu tahu eh,
sebenarnya ketika memanfaatkan kecerdasan artifisial A seperti itu, ini benar nggak sih seperti ini? Sesuai seperti yang saya harapkan nggak sih? Misalnya, saya ingin membuat gambar gunung berwarna biru yang di pinggirnya ada pohon-pohonnya. Nah, mereka bisa mengetahui sesuai nggak dengan apa yang dia inginkan. Nah, kalau belum sesuai, di sini ada proses menyadarkan mereka tentang etika penggunaan KA. Nah, kalau belum sesuai, oh ternyata kecerdasan artifisial itu tidak selalu benar, tidak selalu seperti apa yang saya inginkan. Nah, dari sini mereka akan berlatih sehingga ketika nanti mereka menggunakan teknologi kecerdasan artifisial itu tidak serta-merta mereka akan percaya. Tetapi ada proses-proses yang akan mereka lakukan di mana dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa membenarkan atau menjustis sebuah informasi yang diberikan oleh teknologi kecerdasan artifisial itu. Nah, di sini adalah proses untuk menyadarkan apakah apa yang kita minta dalam teknologi kecerdasan artifisial itu selalu benar. Nah, ketika di sini mereka sudah sadar ternyata tidak selalu benar, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hal-hal yang sesungguhnya. Nah, mereka akan mulai berpikir, berproses bahwa tidak selalu benar. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi etikanya dimulai dari ketika mereka proses mengerjakannya. Jadi tidak hanya tentang sebuah produk yang mereka hasilkan atau karya yang seni yang mereka hasilkan, tetapi di sini ada proses penguatan etika ketika kita menggunakan teknologi artifisial. Oke, Bapak Ibu, itu untuk yang bab yang ketujuh ya, Bapak Ibu ya, untuk dari buku ini. Refleksinya tetap ada, kami selalu ada, Bapak Ibu, dalam setiap bab itu pasti ada refleksi. Oke, kemudian ini yang bab terakhir, Bapak Ibu. Peserta didik, capaian untuk bab yang terakhir ini, peserta didik mampu menerapkan prompt engineering dengan kecerdasan generatif, mengevaluasi konten berbasis KA generatif, dan memahami AI sebagai desain melalui proses design thinking. Oke, nah dari capaian ini kita breakdown menjadi tiga tujuan pembelajaran Bapak Ibu untuk yang di bab terakhir. Untuk yang pertama tentang bagaimana menerapkan prompt engineering. Kemudian yang kedua bagaimana mengevaluasi konten berbasis kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir tentang menerapkan perancangan sistem kecerdasan artifisial melalui proses design thinking. Nah, di sini juga ada profil dimensi lulusannya, Bapak Ibu, ada penalaran kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, kita lihat proyek kolaborasinya seperti apa, Bapak Ibu. Sebelumnya kita ke materi dulu, Bapak Ibu. Materi yang akan kita sampaikan yang pertama tentang prompt engineering. Nah, prompt itu sebenarnya apa sih? Kemudian kalau prompt engineering apa? Bedanya apa antara prompt sama prompt engineering? Kemudian tool dan frameworknya itu apa saja? Kemudian yang kedua untuk evaluasinya, bagaimana kita mengevaluasi tentang konten berbasis kecerdasan artifisial. Yang pertama nanti bagaimana kita memproses evaluasi itu, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalahnya, kemudian nanti di sana kami menghadirkan studi kasus untuk bisa dievaluasi. Nah, studi kasus tentang konten berbasis kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, eh, merancang sistem kecerdasan artifisial. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi namanya Flowers AI. Kemudian mendesainnya atau kita merencanakannya dengan design thinking. Nah, eh, dari merancang sistem kecerdasan artifisial ini, di sana kami menghadirkan proyek kolaborasi ini Bapak Ibu. Kita akan membuat chatbot. Nah, tapi chatbot itu dari eh, aplikasi Flowers AI itu adalah aplikasi bukan berbasis coding. Jadi di sana kita belum
belum masuk pada coding atau menyusun chatbot atau menyusun kecerdasan artifisial itu dengan menggunakan coding, tapi masih menggunakan basisnya non coding seperti itu. Nah, kita dengan di sini kita hanya akan menghubungkan beberapa tools di sana yang nanti chatbot itu bisa kita gunakan. Walaupun ini juga masih lokal host Bapak Ibu. Nanti di fase F-nya, di fase F-nya kita akan membuat bagaimana chatbot ini bisa digunakan secara publik seperti itu. Nah, di sini di proyek kolaborasi ini kita meminta atau menugaskan untuk merancang sebuah chatbot AI yang dapat membantu siswa dalam memahami matematika. Nah, nanti ini ada kemitraannya tadi Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi dengan guru matematika seperti itu. Mungkin guru matematika membutuhkan chatbot seperti apa, pengen yang seperti apa. Nah, mereka anak-anak akan terbagi menjadi 4 sampai 5 orang. Dalam setiap kelompok itu diharapkan untuk berbeda materi matematika. Matematika banyak ya Bapak Ibu, ada trigonometri. Nah, nanti mereka akan membuat eh, chatbot ini dengan beda-beda materi. Nah, untuk mendesain chatbotnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan, kita akan menggunakan konsep design thinking. Nah, yang terdiri dari 5 tahapan. Ada empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah, ini nanti yang terlibat tidak hanya dari guru, tetapi dari teman-teman mereka. Bagaimana mereka menggali sebuah chatbot yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Ini dari tahapan eh, design thinkingnya. Nah, nanti di sini sudah kami sertakan juga kriteria penilaiannya. Nah, nanti akan lebih lengkap lagi ketika di modul ajar sudah ada Bapak Ibu. Kemudian jelas di setiap modul atau bab itu kami selalu menghadirkan tentang refleksi. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi 4 bab ini ketika kita rancang dalam buku itu nanti akan berada atau digunakan sebagai materi di semester 2. Jadi ini yang saya paparkan ini adalah materi yang nanti akan disampaikan di kelas 10 semester 2 yang terdiri dari 4 bab tadi yang diakhiri dengan Baby, I don't find. kayaknya ada yang bocor ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan berakhirnya saya menyampaikan ini, bab 8 ini tadi, berarti cukup sampai di sini ya Bapak Ibu paparan saya. Mudah-mudahan kita bisa sesuai tujuan kita mengajar coding bersama buku KKA dari Gramedia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang Ada, bisa saya balik-balik. sampaikan. Saya akhiri dulu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Banyak kurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah atas pemaparan materinya. Saya yakin banyak sekali nih Bu insight yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, Ya, untuk memperdalam materi dari Ibu Endah, mungkin kita buka sesi tanya jawab interaktif ya Bu. Ini saya lihat sudah boleh? ada yang bertanya melalui kolom chat. Dari Pak Yoel mungkin ingin bertanya langsung Pak kepada Ibu Endah. Oh iya. Oke, untuk yang pertama dari Pak Yel ya. Iya Pak, Ya. nanti di dalam buku itu sudah kami sertakan langkah-langkahnya. Seperti pembuatan chatbot, itu tadi sudah kami sertakan langkah-langkahnya. Kemudian ketika kita belajar tentang basis data, itu juga sudah ada langkah-langkahnya. Tahapannya selalu ada, selalu kami hadirkan Oke, dalam setiap bab tersebut. Nah, seperti itu. oke. Gitu ya Pak Yel. Ya, ya, Mantap pokoknya. ya. Makasih lah infonya. Semoga Oke. lancar. Karena kita Oke. kan ini baru pemula kan.
Oh iya, ya. Iya, Iya Pak, jangan khawatir. Kita ada tahapannya semua, ada tahapan langkah-langkahnya ada semua seperti itu. iya. Karena kemarin kita sudah mengikuti apa namanya pelatihan KKA kemarin. Hmm. Ya, yang kita terima ya sebatas yang ditahu kawan itulah Iya, fasilitator iya. kita. Ya, Hmm. ngertilah kita fasilitator kita juga yang dari seperti saya juga yang dari nol kan gitu. Oh, oke. Bapak dari SMA mana, Bapak? SMA Tarutung, Tapanuli Utara. Oh, oke ya. Oke, oke. Iya, Oke, Pak makasih Yoel. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Enda atas jawabannya. Terima kasih Pak Yoel atas pertanyaannya. Sebelum bisa terjawab ya Pak, ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Jumadin Asaid. Mungkin mau bertanya langsung Pak dengan Ibu Enda, dipersilakan atau ingin saya bantu bacakan saja pertanyaannya. Halo Pak Jumadin. Oh oke, saya bantu bacakan saja ya Bu. Dari Oke. Pak Jumadin Asaid, bagaimana dengan siswa yang baru kali ini mengenal komputer? Apakah tidak akan Hmm. mengalami kesulitan? Apalagi untuk tingkatan SMA itu, di akhirnya adalah membuat sebuah program. Silakan Ibu Oke. bisa dijawab. Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi kalau coding dan kecerdasan artifisial itu khusus untuk SMA, memang sekolah harus siap dengan berbagai perangkat. Nah, bagi siswa yang belum pernah mengenal komputer, ya memang ketika ada KKA ini pasti didampingi dengan adanya informatika kan Bapak Ibu. Pelajaran kita kalau ada KKA pasti ada pelajaran informatika. Nah, di pelajaran informatika itu bisa kita bagi Bapak Ibu. Mungkin ketika anak belum pernah mengenal komputer, kita bisa di informatika bisa kita kuatkan di sana. Nah, kemudian bagaimana kalau kita belum memiliki sarpras? Nah, seharusnya ketika kita belum memiliki sarana prasarana, itu kemarin untuk pertimbangan ketika KKA itu menjadi mata pelajaran pilihan, kita kan salah satunya harus mempertimbangkan tentang perangkat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau perangkat belum kita bisa penuhi, nah otomatis jangan dulu kita mengambil KKA seperti itu. Kalau informatika kita masih bisa belajar dengan sistem unplug. Nah, kalau dengan KKA ini karena kita harapannya kan memang membuat anak-anak itu bisa menjadi membuat program seperti itu ya. Jadi ya memang kita harus memenuhi perangkatnya dulu kayak gitu. Nah, kalau kembali lagi dengan pertanyaan Bapak tadi Pak Jumadian. Nah, itu berarti kita harus bisa pelan-pelan lah. Jadi apa yang kalau sekolah itu belum pernah memegang atau belum mengetahui tentang komputer, ya tentunya KKA ini sangat sulit. Ke informatika saja nanti sulit, tetapi kan informatika masih bisa unplug seperti itu ya. Nah, kalau sekolah sudah memutuskan, berarti ya kita harus membimbing secara pelan-pelan seperti itu. Begitulah, Mbak. Kalau dari saya jawabannya seperti itu. Oke, terima Semoga kasih bisa Ibu. menjawab dengan Semoga bisa pertanyaan Pak. terjawab ya Pak Jumadin karena beliau tidak Oh eh, ya, makasih Bu atas oh tanggapannya. Berarti untuk coding dan KA sendiri, kalau untuk siswa yang masih baru pengenalan komputer itu berarti sulit ya. Apalagi kan kalau misalnya pakai unplug, ya mungkin gimana ya? Mereka Nah, mainnya rawang atau seperti apa itu? iya Pak, karena KKA ini memang kita sudah ke praktek seperti itu loh Pak. Jadi Iya, kayak, nggih, iya seperti itu. Bapak dari SMA mana Pak? Maaf. saya dari SMA Muhammadiyah Batu Da'a, Gorontalo. Memang kalau di SMP-nya itu, oh sebelumnya Iya, di SMP sudah ada informatika belum ya Pak ya?
Kalau saya sempat tanya di siswa yang kelas 10 waktu MPLS itu kan sempat kita buat penelusuran minat bakat. Nah, ada juga pengenalan komputer. Kita coba, ternyata ada sebagian besar malah itu untuk pegang mouse saja itu grogi. Jadi, aduh, bagaimana ini kalau misalnya mau penerapan KA nanti, sedangkan untuk mengenal komputer saja baru kali itu, gitu, Bu. Oh, berarti memang di SMP-nya nggak ada gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, kalau memang sekolah sudah menyelenggarakan KA ini, ya dari materi awal kita, memang materi awal itu kan memang sudah praktek juga ya Pak ya. Nah itu berarti harus ada spend waktu lebih untuk mereka bisa belajar Bapak. Karena dan mereka harusnya kalau di sekolah mungkin tidak akan cukup karena jam KKA ini kan hanya 2 jam ya Bapak ya. Dan itu untuk anak Seminggu yang tidak aja, Bu. bisa mengenal, belum belum mencoba praktek kan sangat sulit gitu ya, Pak ya. Berarti harus ada spend waktu untuk Bapak Ibu itu atau anak-anak itu belajar secara mandiri. Seperti itu. Mungkin bisa difasilitasi dengan menambah jam di sekolah seperti itu. Begitu Pak, mungkin kira-kira. Oke, insya Allah, coba dulu. Oke, makasih Bu. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada yang bertanya dari Bapak Nurul Iman, ada yang raise hand Ibu, mungkin kita dengar bersama. Silakan Bapak Nurul Imam. Terima kasih. Selamat sore, Bu Indah. Suara suara kami bisa Selamat di. sore. Oke, Ya, saya bisa Pak. oke. Menarik sekali, Bu, materi hari ini. Saya kebetulan ngajar di Madrasah Aliyah dan SMK, Bu. Dua sekolahan yang secara karakteristik sekolah kami itu bukan kota, tapi juga bukan pinggiran, tanggung. Tetapi secara umum anak-anak kami sudah terbiasa menggunakan komputer dan terbiasa sekali menggunakan HP. Ini masalahnya. Jadi anak-anak sekarang karena di KTSP dan kurikulum K13 kan TIK hilang gitu ya. Artinya anak-anak itu sekarang itu pembelajarannya kalau kami anggap sebagai pembelajaran yang melompat. Katakanlah dulu administrasi perkantoran, itu saja anak-anak sekarang terus terang Bu, itu ngetik saja surat yang rapi, itu saja anak-anak itu bingung. Tapi sekarang sudah harus diajarkan melompat ke KA, Bu. Kecerdasan artificial itu. Artinya coding itu akan bahasa program. Saya kebetulan tahun 90 itu pernah mempelajari aplikasi program Turbo Pascal, Bu. Dan saya menyerah saat itu karena sulitnya. Nah, sekarang kita dipaksa untuk mempelajari coding dan sebagainya itu. Nah, anak-anak kita itu dalam beberapa hari itu sudah terbiasa menggunakan itu, Bu, menggunakan aplikasi Gemini dan sebagainya. Artinya pada saat mereka saya kasih contoh soal gitu ya, saya kasih soal, saya itu belum selesai ngetik soal, mereka sudah jawab menjawab karena lewat aplikasi itu. Nah, strategi bagaimana Bu agar kita nanti sebagai guru ya, itu nanti tidak salah, tidak kalah langkah gitu loh. Karena sekarang anak-anak itu begitu kita ajari satu, mereka melompatnya sudah 3 4 kali. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang untuk memahami apalagi bahasa coding itu kan bahasa yang rutut, Bu. Artinya kurang titik koma saja mereka nggak akan jalan aplikasi itu. Nah, bagaimana strateginya agar kita bisa ya katalah mengimbangilah antara generasi Z sekarang yang pola pikirnya itu betul-betul melompat sehingga kami tidak merasa jadi minder sebagai guru gitu. Itu terima kasih yang kami sampaikan. Matur nuwun. Oke. Baik Pak, terima kasih dari Pak Nurul ya. Dari SMA mana Pak? Saya dari Madrasah Aliyah Bu, Imogiri, Oh, Bantul Bu. oh, dari Bantul, J Pak. Betul nggih. J. Eh, baik, memang perkembangannya sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu hal yang sama yang saya alami untuk di sekolah saya seperti itu. Nah, tetapi mungkin dengan seperti itu
Kita tinggal menggiring anak saja, Pak. Kita giring bagaimana anak itu bisa mengaplikasikan. Jadi dia tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi mereka harus tahu bagaimana memastikan apakah informasi itu benar atau salah. Nah, ini berkaitan dengan etika tadi. Ya. Nah, kita sekarang contohkan saja suatu hal yang membuat mereka berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada teknologi KA itu tadi. Seperti tadi yang saya contohkan ketika saya memaparkan proyek kolaborasi, ketika kita bertanya tentang atau meminta membuat gambar gunung dengan ada pohon, nah, itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, itu adalah bukti. Itu bukti bahwa tidak teknologi KA itu tidak selalu benar. Mungkin dimulai dari itu. Jadi nanti bisa menyadarkan anak-anak atau memahamkan pada mereka bahwa apa yang mereka dapatkan dari teknologi KA itu tidak selalu benar. Kemudian mungkin bisa dicontohkan lagi ketika yang simpel saja, Pak. Ketika kita membuka Google Translate ya, Pak. Google Translate sekarang Ya, ada bahasa Jawa ya, Pak ya. Nah, betul, betul. Oke, mungkin oke. meminta untuk membuatkan bahasa Jawa dengan kalimat bahasa Indonesia Bapak sedang makan. Nah, itu nanti kalau ditranslate apa? Apakah nanti akan muncul Bapak lagi madang atau Bapak sedang dahar atau apa? Nah, itu di sana kan sudah memulai menyadarkan mereka bahwa apa yang kita gunakan dengan teknologi KA itu tidak selalu benar. Mungkin itu, Pak. Jadi disadarkan dulu bagaimana anak-anak itu menggunakan teknologi itu dengan etikanya. Nah, salah satunya untuk menyadarkan dengan langkah yang seperti itu tadi. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Nah, Oke, terima kasih, Bu. ketika anak-anak itu sulit dikendalikan, ya mari kita giring pada hal yang bisa produktif untuk mereka. Nah, kalau kamu seperti ini, kita arahkan. Kalau ini dibuat sebuah proyek bagaimana? Nah, apa yang akan bisa kita hasilkan? Nah, kita giring mereka itu bisa mengaplikasikan dengan apa yang mereka cari itu, Bapak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, oke, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nurul Imam. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya kepada Ibu Endah. Silakan. Ada yang oke, Bapak Tamliho. Boleh. Silakan Pak. Bisa disampaikan kepada Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait coding itu apakah hanya untuk pembuatan aplikasi ataupun pemrograman doang ya? Atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa itu coding? Oke, Bapak Tamliko dari SMA mana, Pak? SMK IT Bina Madani Oke, SMK. Di mana itu, Pak? Daerah mana? di Bekasi Cikarang Barat. Oke. Nah, untuk materi coding ini sebenarnya ada beberapa hal atau CP yang di sana itu kita khususkan kalau kita lihat dari CP-CP-nya ya Bapak Ibu ya, memang di sana arahnya adalah kita membuat coding itu sendiri, membuat sebuah produk di mana anak-anak itu bisa menjadi sebuah eh, pembuat, bukan hanya pengguna. Seperti itu. Intinya kalau kita lihat, kita cermati dari CP-CP-nya adalah seperti itu. Nah, kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pasti itu. Karena anak akan melihat atau mereka akan mempelajari hal-hal yang bisa mensolusikan masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, eh, kok saya sulit ya mencari jadwal pelajaran? Kok saya sulit ya mengenali guru-gurunya? Ini pelajaran ini yang mengajar siapa? Nah, mereka akan berpikir bagaimana dari coding itu bisa melayani mereka. Mereka memudahkan melihat jadwal mereka hari ini, gurunya siapa. Nah, itu kan dari proses kehidupan sehari-hari juga. Nah, ini untuk mensolusikan sebenarnya tujuannya ini kan membuat solusi ya. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, justru dengan coding ini adalah solusi teknologinya adalah dengan adanya coding dan kecerdasan artifisial ini. Kalau kalau sepemahaman saya seperti itu. Kalau dari CP-CP yang kita lihat seperti itu. Kalau apa ya, ketika kita sampai kita tadi kan bahasanya tentang pembelajaran mendalam ya. Mendalamnya itu sampai mengaplikasi sampai ke sana. Jadi tidak hanya sekedar teori-teorinya saja. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mensolusikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan teknologi. Nah, karena KKA ini menguatkan sekali di codingnya, seperti itu. Kalau di informatika masih ada coding, tetapi kalau ini kan sebenarnya secara khusus ya, papel khusus yang membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri. Jadi seperti itu Pak jawaban saya. Semoga bisa membantu atau menjawab dari apa yang Bapak tanyakan. Jadi hanya bukan cuma untuk pembuatan program ataupun aplikasi, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya berarti. Iya, dengan KKA ini bisa mensolusikan masalah sehari-hari dengan teknologi yang sekarang eh, sekarang ini booming seperti itulah. Tuh, Ya, iya. makasih ya Bu ya jawabannya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu guru. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi Bu. Apakah ada yang masih ingin bertanya kepada Ibu Endah? Dipersilahkan. Karena ini jenjang eh, terakhir ya Bu untuk menuju webinar coding evaluasi pertemuan terakhir kita. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya. Ya, sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru untuk antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Mohon maaf karena kebetulan sudah tidak ada yang bertanya dan sesi tanya jawab kami akhiri. Semoga bisa ditanyakan dan bisa dijawab dengan Ibu Endah di kesempatan baik lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Endah atas sharing ilmunya, waktunya, dan diskusinya selama pemaparan dan sesi tanya jawab. Mungkin sebelum Ibu meninggalkan ruang Zoom, bisa memberikan closing statement atau kesimpulan pada hari ini dulu, Bu, dari materi yang tadi dijelaskan. Oke, Silahkan. oke. Baik, Mbak. Terima kasih untuk poin statement yang terakhir saya bahwa dalam buku KKA di Gramedia ini sangat mengaplikasi tentang pembelajaran mendalam. Jadi di dalamnya sudah terdapat praktek-praktek dari tahapan pembelajaran mendalam ini, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa kita atau membantu kita dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian materi-materi di dalamnya sangat interaktif sekali. Kami membuatnya dengan tahapan-tahapan. Ketika di sana ada pemrograman, kami juga sudah memberikan tahapan-tahapannya dengan jelas. Dan di sana terdapat proses kolaborasi yang sangat mengaplikasi dari materi-materi yang disajikan di dalamnya. Oke, jadi poinnya itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Izin meninggalkan Zoom ya, Bapak Ibu ya. Oke, kasih. Ya. Baik, untuk memudahkan komunikasi dan pembaruan informasi terkait program Pintar, pelatihan inovatif untuk tenaga ajar, kami menyediakan WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Melalui channel ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi terbaru seputar jadwal, materi, dan kegiatan lainnya. Untuk bergabung, silakan scan QR Code yang tertera di layar atau kunjungi tautan https://bit.ly
WhatsApp channel Gmail. Mari bergabung agar kita selalu terhubung dan tidak ketinggalan informasi. Silakan follow juga akun Instagram dan TikTok kami di @gramidedukasi dan @gramidemitra.edu. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di @gramidedukasi untuk informasi acara-acara produk terbaru kami. Oke, izin mengingatkan kembali untuk Jumat tanggal 22 Agustus 2025 adalah sesi terakhir dari webinar Pintar Coding. Silakan bisa dicatat atau difoto atau di screenshot. Semoga Bapak dan Ibu guru bisa meluangkan waktunya kembali dan bisa hadir ke dalam acara evaluasi webinar Pintar Coding untuk all jenjang dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan kebetulan besok akan dibawakan kembali oleh narasumber kita yaitu Ibu Enda. Baik, terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya selalu menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore.